Assalamualaikum dulur, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang film Wonder Woman. Wonder Woman ini di era kontemporer sudah ada dua, Wonder Woman tahun 2017 dan Wonder Woman tahun 2020. Wonder Woman yang diperankan oleh Gal Gadot juga tampil di film Justice for All, Justice League begitu, dan film Superman and Batman. Gal Gadot sebagai Wonder Woman itu juga muncul di beberapa film lain yang masih ada di semestanya DC Comics gitu. Ada yang bilang keberadaan Wonder Woman di tengah-tengah superhero DC laki-laki, khususnya yang telah difilmkan, Aquaman, Cyborg, The Flash begitu, itu adalah upaya memperjuangkan kesetaraan gender, bahwa yang jadi superhero itu sejatinya tidak hanya laki-laki, tapi perempuan juga bisa jadi superhero. Ada yang berpendapat demikian. Meski menampilkan kesuperioritasan perempuan itu, Marvel saya pikir lebih masif melakukan itu, khususnya di film ya. Saya bilang di film, bukan di serial-serial. Begini, soalnya di Marvel itu kalau kita lihat Captain Marvel, kekuatannya kan luar biasa. Dia itu daerah operasionalnya antar galaksi. Terus Wanda itu hampir bisa mengalahkan Thanos. Sedangkan Wonder Woman kalau kita lihat di Justice League begitu, itu jauh sekali bedanya sama Superman gitu. Jauh sekali. Kalau Captain Marvel kan dengan siapa? Dengan Thor, dengan Captain America itu di dalam beberapa hal ya lebih unggul Captain Marvel. Di dalam beberapa hal lebih unggul Wanda misalnya dari mereka-mereka itu. Wonder Woman 2017 kisahnya setting perang dunia. Wonder Woman 2020 yang judulnya Wonder Woman 1984 karena settingnya adalah 1984 begitu ya. Di Wonder Woman 1984 ini saya merasa tempo berjalan begitu lambat, 1 jam di awal. 1 jam di awal itu kebanyakan cincong ya, kebanyakan dialog ya. Kebanyakan dialog dan teknik pengambilan gambar ketika dialog itu bagi saya kurang ekspresif. Berbeda kalau di film-filmnya Quentin Tarantino misalnya, ketika dia banyak sekali dialognya. Kalau Quentin Tarantino ya, di Pulp Fiction gitu, ada banyak film yang memang dia mengedepankan dialog. Pulp Fiction, terus The Hateful Eight, terus bahkan di Once Upon a Time in Hollywood. Namun dialognya itu membangun narasi yang kuat, dan narasi yang kuat itu sejatinya ada ceritanya, cerita-cerita yang menjadi pondasi dari film tersebut. Berbeda dengan yang saya lihat di Wonder Woman 1984 ini, karena dia ya cuma cerita-cerita kayak basa-basi gitu, kebanyakan basa-basi. Namun kalau saya bilang begini, jangan sampai ada yang bilang, lah kalau gitu Anda aja yang buat filmnya. Ya jangan begitu juga lah, kan saya kan komentator ya, komentator biasanya berkomentar, kira-kira seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Kalau di film-film Quentin Tarantino gitu ya, itu intonasi saat berdialog itu memang sangat ditonjolkan, saya bilang, plus ekspresi. Sehingga yang di-shoot itu wajah tokohnya atau pemerannya gitu. Kalau di Wonder Woman 1984 lebih banyak meng-shoot suasana, ruangan terus ada orangnya begitu ya, atau gedung putih terus ada orang berdua, atau di pesawat ketika itu Diana sama pacarnya di pesawat ya bicara apalah, ini sudah 4 Juli, terus mereka melakukan manuver-manuver di pesawat yang nggak terlalu mengisi ruang-ruang cerita itu. Tidak ada narasi yang terlalu kental di dalamnya. Narasi itu sudah selesai ketika sebelum-sebelumnya disebut bahwa pacarnya Diana itu adalah seorang pilot, suka menerbangkan dan sebagainya dan seterusnya. Nah, memang ada laga-laga yang kita tunggu seperti dalam film-film superhero lainnya, tetapi laga-laga yang tidak maksimal karena Diana itu relatif bisa mengalahkan dengan mudah, tidak ada perlawanan ketika memang itu dibuka dengan Diana meringkus perampok begitu, perampok di sebuah mall begitu. Namun kan musuhnya tidak berkutik, tidak ada perlawanan, sehingga laganya juga nggak asik begitu. Barulah di 1 jam terakhir
ketika Diana menguber mobil-mobil keamanan dari tokoh antagonis, disitulah baru kita melihat film superhero yang sesungguhnya, dalam tanda kutip. Ada aksi-aksi yang relatif memukau, meskipun saya pikir kurang atraktif juga kalau dibanding bahkan dengan Wonder Woman yang pertama. Film Wonder Woman 1984 ini, kalau saya simpulkan begitu ya, itu premisnya adalah pesugihan, Pak. Pesugihan itu model, kalau di bahasa Indonesia kan, atau di kultur Indonesia kan, itu adalah pesugihan. Jadi ada batu yang bisa mengabulkan apa yang kamu inginkan, apa saja. Tetapi dia minta tumbal. Modelnya kalau dalam bahasa Diana dan pacarnya adalah the monkey pose. Gitu. Monkey pose itu seperti ada sistem yang kalau kita minta, tapi kita juga harus memberi, gitu ya. Nah, Diana waktu itu minta pacarnya kembali. Akhirnya kekuatannya berkurang. Dia sempat minta sama batu itu. Akhirnya kekuatannya berkurang. Temannya Diana, Barbara, minta kalau dia bisa menjadi seperti Diana. Dia kuat, tetapi dia kehilangan kelemah lembutannya. Nah, cem-cemannya Barbara, gitu ya, cem-cemannya Barbara, itulah tokoh antagonisnya. Dia minta bisa menjadi seperti batu itu. Artinya dia mengambil kekuatan batu itu, orang-orang lalu meminta kepada dia. Orang-orang meminta kepada dia, ada pengusaha minyak Mesir minta kepada dia agar dia menjadi raja Mesir seperti di masa lalu. Antagonis minta, oke, saya kabulkan permintaanmu, tapi saya minta minyakmu. Dia dapat minyaknya. Dan banyak permintaan-permintaan lain kepada Dreamstone. Jadi model Dreamstone ini seperti pesugihan. Kita minta, tapi kita harus memberikan tumbal atau memberikan tumbal balik yang relatif setara. Bagaimana Diana bisa terlepas dari Dreamstone itu, yaitu ketika dia mengikrarkan, saya melepaskan keinginan saya. Yang agak kurang masuk akal, walaupun ini fiksi ya, seharusnya fiksi juga ada masuk akalnya lah, harus masuk akal gitu. Semua orang yang meminta kepada Dreamstone itu mengatakan seperti apa yang dikatakan Diana, padahal mereka tidak pernah diajari Diana secara langsung. Misalnya, katakanlah ikrar untuk melepaskan diri dari Dreamstone adalah aku melepaskan keinginanku. Nah, itu tidak terlalu spesifik begitu diutarakan. Tidak diajarkan secara detail oleh Diana itu. Namun semua orang di seluruh dunia yang pernah minta kepada Dreamstone itu mengatakan hal tersebut. Itu yang agak lobang lah menurut saya. Tapi mungkin untuk ukuran film fiksi itu tidak terlampau perlu dipermasalahkan. Kalau film fiksi superhero kan yang penting laganya, yang penting ada pesan-pesan moralnya, yang penting ada efek-efek yang luar biasa. Meskipun tidak terlalu banyak efek yang luar biasa juga yang ditampilkan, saya pikir kalau dibandingkan bahkan Wonder Woman pertama atau film-film DC Comics yang lain. Lantas begini ya, memang menghibur ya, film Wonder Woman 1984 sangat menghibur. Saya terhibur. Filmnya 2 jam 13 menit atau 2 jam 30 menit ya. Relatif panjang. Persoalannya itu 1 jam pertama itu disuguhi dengan penggacoran-penggacoran yang menurut saya terlalu panjang. Lantas endingnya juga kurang memuaskan. Tidak seperti Wonder Woman pertama yang endingnya itu happy ending, bahwa Diana menang tetapi dia kehilangan pacarnya kan ya. Kehilangan pacarnya, yang kemudian di Wonder Woman kedua pacarnya kembali dengan tubuh orang lain, namun akhirnya dilepaskan oleh Diana agar dia bisa kembali mendapatkan kekuatannya yang sempat ditumbalkan itu ya. Nah, kalau di Wonder Woman pertama memang Diana menang melawan musuhnya, tetapi dia kehilangan pacar. Nah, jadi gitu, hidup itu realistis lah. Kalau kita ada manis-manisnya, ada getir-getirnya juga. Tapi kan pacarnya hilang karena berjuang demi negara gitu, berjuang demi peradaban dunia. Nah, ini tetap manis kan. Di Wonder Woman kedua itu tidak ada hal tersebut. Dia hanya di akhir saya berlepas dari keinginan-keinginan saya, maka orang-orang itu kembali
ke masa sebelum dia ketemu dengan Dreamstone. Itu hal yang sangat biasa menurut saya. Antagonisnya gak mati, terus antagonisnya gak dipenjara, bahkan spoilernya juga cuma Asteria ya. Saya membayangkan spoilernya adalah batu tersebut ada di mana begitu. Kalau pernah ingat dulu ada film Iron Man kalau tidak salah, itu spoilernya adalah ada palunya Thor. Nah jadi ada yang menarik. Kalau cuma orang jalan saya pikir kurang atraktif lah di spoilernya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kali ini kawan-kawan, dulur-dulur semua. Semoga kita sehat selalu di era-era seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.